Cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya. Nah, di video kali ini, mari kita akan belajar bagaimana mengelola apa ya namanya database ya. Nah, di sini saya menggunakan PHP MyAdmin ya. Langsung saja kita akan membuat skenario-nya apa ya mengambil NIM, nama, kode mata kuliah, dan nilai dari mahasiswa tersebut ya, dari tabel mahasiswa dan tabel nilai, jadi di join begitu. Langsung saja ya kita coba menampilkannya. Oke, langsung kita akan pertama kita akan buat dulu database-nya ya. Saja kita bisa tulis saja, walaupun di sebelah kanan kalian bisa lihat di sini sudah ada untuk apa ya namanya sintaksnya itu sudah ada sebenarnya, tapi kita akan coba sama-sama ngetik bersama saja. Ya, di sini kalian bisa tulis create untuk membuat ya, create database yang bernama latihan akademik, seperti itu, akademik titik koma. Nah, kita cek dulu ya. Kita coba cek dulu, kita coba go apakah berhasil. Dan ya berhasil ya, MySQL mengembalikan ya. Oke, berhasil ya. Ada centangnya ini ya, kita coba. Nah, untuk ini kita hapus saja karena sudah berhasil. Lalu gantinya kita akan menggunakan use ya yang kita buat tadi, yang namanya latihan akademik, namanya akademik titik koma. Kita coba go terlebih dahulu apakah sintaknya sudah benar ya. Kalau benar ya sepertinya ya. Oke, kita sudah masuk di database yang bernama latihan akademik. Nah, setelah kita buat database, setelah itu kita buat yang namanya tabel. Ada dua tabel ya, karena kita akan mengambil informasi dari dua tabel tersebut menjadi satu tabel begitu. Bagaimana caranya? Langsung saja kita lanjutkan. Pertama, di sini kalian bisa lihat kita akan membuat tabel mahasiswa terlebih dahulu. Oke, kita buat ya. Kita create ya, untuk membuat tabel yang bernama mahasiswa, mahasiswa, kurung tutup, enter, kurung buka, titik koma, enter. Oke. Kita di sini di dalam tabel mahasiswa ada yang namanya NIM. Kita jenis datanya itu varchar saja, varchar dengan banyaknya karakter tersebut. Tutup, lalu kita beri primary key untuk menjadi kunci dari tabel tersebut ya, primary key kunci. Jadi ya ini unik gitu, nggak bisa sama. Koma, kita coba enter lagi, dan kedua ada yang namanya nama dengan jenis data varchar. Nama itu ya kurang lebih panjangnya ya 50 mungkin ya, 50 karakter, dan tidak usah kita beri apa-apa lagi ya, ini saja. Setelah itu ada prodi, oke, ada prodi varchar dengan panjang 50 juga sama. Dan terakhir ada semester dengan jenis data in, dan tidak usah kita beri apa namanya, tidak usah kita beri banyaknya karakter, banyaknya berapa gitu kan. Oke, ini creatable sudah selesai. Kita buat lagi yang create di tabel nilai. Oke,
nilai. Baik, seperti ini. Oke. Oke, oke. Pertama ada ID. Ada ID. In, integer. Tidak usah ditambahi dengan jumlah karakter ya, tidak usah dibatasi maksud saya. Lalu di sini ada auto increment yang berarti dia akan ketika ada data masuk dia akan menambah otomatis urutannya ya, seperti ada misalnya saya memiliki satu data satu baris, dan ketika saya memasukkan data tersebut dia otomatis akan satu baris dengan ID 1. Lalu ketika saya menambahi data otomatis baris berikutnya itu akan ID-nya itu 2 gitu. Ya, primary key itu tidak boleh sama ya. Auto increment itu primary key pastinya. Oke, setelah itu lanjut primary ya, betul ya primary. Setelah itu kita lanjut ke nim. Nah, nim ini dia, nim varchar. Varchar. Ini yang kita referensikan ya. Jadi ya, ada nim di sini, lalu ada kode MK, kode MK, kode MK dulu varchar 10. Lalu setelah itu ada nilai integer. Nah, ini dia. Origin key. Origin key nim. Nim yang ada di reference ya, reference tabel mahasiswa. Nim. Jadi ya, ini ada error, sepertinya ada salah seperti ini ya. Nah, sudah ketemu dan otomatis sudah bentuk lagi. Nah, berarti di sini dia ada origin key nim. Nim di sini dia reference ke tabel mahasiswa nim ya. Reference. Jadi sama gitu. Sama nim. Yang nim di sini pasti di sini ada. Di sini berapa, di sini pasti ada. Kalau di sini tidak ada, mahasiswa otomatis tabel nilainya tidak ada. Lanjut saja, kita mulai go dulu ya, kita coba buat tabelnya. Go. Apakah berhasil dan berhasil. Setelah kita buat tabelnya, kita coba masukkan datanya. Untuk tabel ini, sintak ini kita hapus saja, tidak masalah. Ya harus hapus, soalnya kalau tidak hapus, dia akan numpuk. Kalau sudah ada. Lalu untuk mempersingkat waktu, kita copy saja ya, insertnya ya. Insert. Ya, copy saja di sini, kita Ctrl V. Biasa. Nah, di sini maksudnya adalah memasukkan data ya ke dalam, insert masukkan data ke dalam tabel mahasiswa. Di sini ada apa ya? Yang kita buat tadi kan, ini nama prodi semester. Semuanya masuk. Oke, diisi dengan ini ya. Dua karena diberi ketik karena ini varchar. Kalau integer tidak usah diberi ketik. Nah, begitu seperti ini. Itu memasukkan lagi data ke tabel nilai, ada nim, kode MK, nilai. Dan ada satu yang tidak kita beri value ini yaitu ID. Nah, kita sudah membahas tadi karena ID auto increment jadi otomatis diisikan oleh sistemnya seperti itu. Dan di sini ada nim, nah, sama ya harus sama. Kalau nggak sama yang ada di sini pastinya bakal error ya teman-teman. Bila ingin ngecek ya bisa saja silahkan ya. Sini harus ada yang di sini. Soalnya ini adalah reference, jadi harus sama. Kalau nggak ada referensinya bisa saja berbeda. Gitu. Setelah itu kita coba go. Masuk semua ya untuk datanya. Oke, untuk memastikan kita coba bisa untuk menampilkan semua data yang
dari tabel mahasiswa dan nilai. Bagaimana caranya? Kita select semua bintang from tabel mahasiswa, koma. Bisa lagi select semua from tabel nilai, titik koma. Go ya, kita go. Berhasil dan ini dia ya tampilannya. Ini untuk tabel mahasiswa dan di bawahnya untuk tabel nilai. Oke, sudah berhasil ya. Di sini kita akan lebih spesifik lagi apa yang akan kita ambil. Ini saya punya ini. Kita akan mengambil mahasiswa, apa yang mengambil NIM mahasiswa, nama mahasiswa ini ya, terus kode mata kuliah dari ya kode mata kuliah, terus nilai mahasiswa begitu. Dari mahasiswa, tabel mahasiswa yang diibaratkan M ya, apa ya, yang diwakilkan M ya, untuk mempersingkat saja sih sebenarnya. Kita coba copy dulu ya. Ctrl C, Ctrl V, di sini kalau bisa lihat, join ya, join, bergabung nilai N, nilai diibaratkan N ya, ibaratnya N. Untuk mempersingkat saja sebenarnya seperti ini. Harusnya sih bisa ya untuk mahasiswa NIM itu, mahasiswa NIM gak usah pakai titik seperti biasa, tabel mahasiswa NIM gitu. Mahasiswa, nah, untuk mempersingkat kita ibaratkan menjadi M dan N. Nah untuk nilai ibaratnya N alias N, on dalam tabel mahasiswa NIM, tabel mahasiswa NIM sama dengan tabel nilai NIM, jadi ini yang kita referensikan ya, dia harus sama gitu. Kalau nggak sama, nggak bakal bisa tampil. Dimana tabel dari tabel nilai, dimana dari tabel nilai dengan kolom nilai itu lebih besar dari 80, lebih besar dari 80. Jadi kalau 80 dia nggak akan bisa tampil ya, karena lebih besar. Kecuali lebih besar sama dengan 80, nah 80 bisa kita masukkan juga. Nah, order by tabel nilai untuk kolom nilai-nilai Dex, berarti ini naik ke turun. Jadi nilai 80, 79, 78 seperti itu. Langsung kita go saja. Coba lihat ya perbedaannya. Ini adalah tampilan dari ini ya teman-teman. Ambil semua dari tabel mahasiswa, lalu di bawahnya adalah ambil semua dari tabel nilai, lalu di bawahnya ini adalah lebih spesifik. Nah, kalian bisa lihat untuk tampilan atau apa yang apa ya, hasil dari yang kita ambil dengan kondisi ya di mana nilainya lebih besar dari 80 itu dan order itu dari naik ke turun. Nah, ini hasilnya. Ini nih nilainya 90 dan 85 karena lebih dari 80. Jadi dia yang tampil. Karena yang lain ada nilainya 78, 70, dia tidak akan tampil. Begitu teman-teman semua. Oke teman-teman semua, semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf bila ada salah kata penyampaian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.